Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus kriminal lagi, di mana kasus ini menjadikan tersangka utamanya sebagai wanita pertama yang mendapatkan hukuman mati dengan kursi listrik pada abad ke-19 di Amerika Serikat. Penasaran kenapa wanita ini sampai mendapatkan hukuman itu? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang pemeran utama dalam kisah ini. Wanita ini bernama lengkap Martha Gerritsen. Dia merupakan wanita kelahiran 8 September 1949 di Reddington Township. Ayahnya bernama Isaac dan ibunya bernama Ellen. Martha ini lahir di keluarga yang sangat kekurangan ya. Bahkan untuk makan aja mereka susah gitu loh. Jadi boro-boro untuk beli ini, beli itu atau segala macam yang Martha inginkan, keluarga ini sangat hidup dengan pas-pasan. Oleh karena itu, Martha setelah dia selesai sekolah langsung memutuskan untuk bekerja sebagai penjahit di kotanya. Dan ketika dia bekerja sebagai seorang penjahit, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Wesley Savakol. Dari sini aku akan manggilnya Wesley aja ya. Nah, Wesley dan Martha ini berteman baik dari situ, dan mereka mulai ngerasa cocok nih. Mereka merasa, oh, kebiasaan mereka sama, hobi mereka sama, kesukaan mereka sama, dan mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Martha dan Wesley memutuskan untuk menikah, tapi pernikahan mereka tidak berjalan lancar. Awalnya memang pernikahan mereka bahagia-bahagia saja, indah-indah saja seperti kebanyakan pernikahan baru lainnya. Tapi beberapa tahun setelah itu mereka sering cekcok, sering ribut, berantem, bahkan hanya karena hal-hal kecil saja. Tapi semua itu mulai berubah ketika Martha hamil anak pertama mereka dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan sangat imut. Dari situ Wesley dan Martha mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Mereka mulai akrab lagi, mulai sering bertukar cerita satu sama lain, dan mulailah membina rumah tangga mereka dengan bahagia dari situ. Tapi semua itu tidak bertahan lama karena tepat pada usia anaknya ke-3 tahun, Wesley mulai kembali lagi ke tabiat awalnya, yaitu dia suka marah-marah tidak jelas, dia suka main tangan gak jelas sama Martha, dan mereka suka berantem hanya karena hal-hal kecil seperti di awal tadi. Dan karena memang dia sudah tidak tahan dengan rumah tangganya dengan Martha, Wesley memutuskan untuk meninggalkan Martha dan putra mereka pergi ke New Jersey. Mulai dari situ, Martha dan sang putra tidak pernah lagi bertemu dengan Wesley untuk selama-lamanya gitu loh. Jadi benar-benar si Wesley ini ninggalin anak sama istrinya udah gitu aja. Udah nih, Martha yang saat itu udah nikah sama Wesley aja kehidupan mereka pas-pasan, sederhana ya kan, ditambah lagi ditinggalin nih sama Wesley begitu aja, ya udah dong, runtuhlah semua dunia Martha. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, dia tidak bisa menghidupi anaknya sendirian ya kan, dia tidak punya daya untuk melakukan itu semua. Orang selama ini juga suaminya yang membiayai dia hidup, membiayai makan mereka, membiayai makan anaknya, susunya dan segala macam. Jadi begitu Wesley meninggalkan mereka begitu saja, Martha kehilangan arah gitu loh. Betapa sedih dan hancurnya dia ditinggalkan dengan laki-laki yang sangat dia cintai pada saat itu tanpa alasan yang jelas kan sebenarnya. Dan ya, karena itu juga Martha sangat sadar betul lah bahwa dia tidak mampu merawat sang putra sendirian begitu saja. Akhirnya Martha memutuskan untuk memberikan anaknya untuk diadopsi oleh pasangan bangsawan dari New York yang sangat kaya raya. Mereka adalah pasangan pembisnis gitu loh dari New York, dan Martha pun memberikan putranya untuk diadopsi oleh pasangan ini. Tapi baiknya dan untungnya juga, Martha masih sangat diizinkan jika dia ingin melihat putranya lagi gitu loh. Udah nih, putranya diadopsi sama pembisnis kaya raya ini tadi, Martha pun mulai nih melanjutkan hidupnya, mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya, mempertahankan hidupnya lah, mencari kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kayak makan atau sekedar menyewa tempat tinggal dan lain-lain. Sampai
dia akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pembantu ataupun asisten rumah tangga di sebuah rumah orang kaya juga, orang terkenal juga di sana, bernama William Place. William Place ini tinggal di kawasan Brooklyn di sana yang terkenal dengan kawasan-kawasan orang-orang kaya gitu loh, orang-orang kelas elit lah istilahnya gitu kan. Dan Martha pun berhasil bekerja di sana sebagai asisten ataupun pembantu rumah tangga. Udah nih, akhirnya si Martha pun pindahlah ke rumah William untuk bekerja di sana. William mempunyai seorang anak namanya Ida Place. Jadi dia di rumah itu hanya tinggal berdua dengan putrinya. Jadi William Place, Ida Place, sekarang ada Martha juga yang menjadi asisten rumah tangga mereka. Jadi mereka bertiga di rumah itu gitu kan. Nah, Martha ngerasa seneng nih, dia mendapatkan pekerjaan tetap, lingkungan kerja yang juga nyaman, tempat tinggal yang nyaman, ditambah lagi dia sangat senang karena majikan-majikannya ini menerima dia dengan sangat baik. Ida dan William Place memperlakukan Martha tidak sebagai seorang asisten rumah tangga, tapi lebih seperti seorang teman cerita, teman ngobrol, tidak semena-mena gitu loh sama si Martha. Dan itu pun membuat Martha sangat senang ya kan, mendapatkan majikan seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Martha sangat dekat dengan anak William yaitu Ida Place tadi. Mereka sering curhat-curhatan berdua. Ida selalu menceritakan segala hal yang dilakukannya di sekolah ataupun yang dialaminya hari itu kepada Martha, dan Martha pun memberikan respon positif gitu loh tentang cerita ataupun sesuatu yang disampaikan dengan Ida. Dan dari situ hubungan Ida dan Martha pun semakin dekat, mereka semakin akrab layaknya seorang sepasang teman, sepasang sahabat gitu loh. Dan William memperhatikan itu semua. William memperhatikan betapa nyamannya putrinya ketika bersama Martha, betapa bahagianya mereka berdua. Kayak mereka tuh kalau ngomong tuh dilihat William, kayaknya Martha nih cocok nih gitu kan, cocok nih jadi ibu sambungnya Ida. Karena kalau dilihat-lihat Ida sepertinya nyaman sekali bercerita ataupun berkeluh kesah dengan Martha ketimbang sama aku nih, kalau kata William kan kayak gitu. Dan William sadar Martha selama bekerja sama dia berbulan-bulan itu merupakan wanita yang sangat baik, sangat ramah, sangat keibuan, penyayang, perhatian, peduli sama sekitar. Itulah pandangan William saat itu kepada Martha. Dan dengan sangat cepat William memutuskan bahwa dia sangat yakin untuk menjadikan Martha sebagai istrinya serta ibu sambung untuk sang putri yaitu Ida Place. Terus, karena saat itu William udah sangat yakin nih dengan keputusannya meminang ataupun menjadikan Martha sebagai istrinya, William pun menyampaikanlah niatnya kepada keluarga besarnya, entah adik-adiknya, kakaknya, orang tuanya, ya pokoknya keluarga besarnya lah. Dan keluarga besar William menolak mentah-mentah keinginan William, karena bagi mereka tidak pernah menjadikan asisten rumah tangga ataupun pembantu rumah tangga sebagai istri ataupun suami ataupun menjadi anggota keluarga mereka gitu loh. Mereka tidak tahu asal-usul Martha, mereka tidak mengerti dari mana ini orang, bibit bebet bobotnya gimana gitu loh. Kamu nemuin dia jadiin asisten rumah tangga terus kamu mau jadiin istri. Oh, nggak bisa William gitu kan, kita semua tidak bisa menerima permintaan kamu. Tapi mungkin namanya cinta itu sudah buta ya. William pun tidak mempedulikan semua omongan keluarganya. Dia tetap memutuskan untuk melamar Martha menjadi istrinya. Bagaimana Martha mendengar kabar bahwa dia ingin dinikahi oleh William? Tentu saja Martha menerimanya dengan sangat bahagia. Bagaimana tidak ya kan? Seperti yang kalian tahu, Martha dulu orang yang tidak mampu, kehidupannya hancur lebur karena rumah tangganya berantakan, anaknya diadopsi orang, dan sekarang dia ingin dipersunting oleh seorang bangsawan ataupun orang yang sangat terpandang di kota itu, kaya raya dan sangat terhormat. Tentu saja Martha menerima dengan sangat cepat lamaran William pada saat itu. Tapi tidak hanya keluarga William yang menolak permintaan ataupun pernikahan Martha dan William. Sang putri yaitu Ida Place yang William kira akan senang dengan pernikahan ini, akan senang jika dia menjadikan Martha sebagai ibu sambungnya, ternyata tidak setuju juga. Ida berpikir bahwa dia memang sangat nyaman dengan Martha. Dia sangat
lepas untuk berbicara ataupun menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Martha, tapi itu hanya sebatas antara anak majikan dan asisten rumah tangga, atau hanya sebatas teman saja, tidak lebih. Ida tidak ingin Martha menjadi ibunya. Ida tidak mau mempunyai ibu baru. Bagi Ida, ibunya hanya satu dan tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Tapi lagi-lagi William tidak pernah mendengarkan permintaan ataupun penolakan dari anaknya itu. Dia tetap menikahi Martha pada tahun 1893 dan mereka menjadi pasangan pengantin yang sangat bahagia, sangat harmonis, dan pokoknya hubungannya tuh indah banget gitu loh. Berarti endingnya happy dong ya kan, harusnya. Tunggu dulu, kalau endingnya happy tidak akan ada wanita yang dihukum mati dengan kursi listrik seperti yang aku bilang tadi kan. Nah terus nih, pernikahan mereka berjalan berbulan-bulan, semuanya masih lancar-lancar saja, masih baik-baik saja, bertahun-tahun berlalu. Nah mulai nih dari sini, hubungan rumah tangga yang tadi indah, baik-baik saja, apa ya, pokoknya damai-damai aja, itu mulai ribut karena hal-hal kecil, dan itu menjadi pemicu masalah-masalah setelahnya gitu loh. Mereka sering berantem, sering adu mulut, sering cekcok, bahkan sering tidak jarang juga William ini main fisik sama Martha. Jujur, Martha sedih karena dia merasa pengalaman pernikahan pertamanya terulang lagi dengan pernikahan keduanya ini. Padahal harapan Martha, dia bisa bahagia dengan William dan kisah kelamnya dulu tidak terulang lagi. Bahkan nih, Martha itu pernah ngomong sama William bahwa dia ingin kembali lagi mengambil putranya yang dia berikan kepada pasangan pebisnis asal New York tadi untuk tinggal bersama mereka, karena Martha merasa dia sudah mampu untuk menghidupi putranya gitu loh. Jadi dia bicara dengan William suaminya baik-baik bahwa ya Pak atau siapa, dia bilang, William, aku ingin mengambil putraku lagi yang diadopsi oleh pasangan pembisnis itu untuk tinggal bersama kita kembali. Bagaimanapun dia anakku juga, pasti kamu setuju kan sayang, gitu kan. Ternyata William tidak menyetujuinya. William menolak mentah-mentah Martha untuk mengambil kembali anaknya. Dia tidak ingin menampung anak dari Martha. Jadi putranya tadi itu tidak boleh lagi diambil dari pembisnis itu. Bagi William, anaknya hanya putrinya, si Ida Bliss. Mulai dari situ mereka semakin lagi sering bertengkar, pokoknya adu mulut, adu tangan, kadang juga terkadang ya kan. Makin sedih lah si Martha nih, makin kayak ngerasa kok William sekarang udah jarang lagi ya bercengkrama sama aku, kok William sekarang udah jarang lagi tersenyum sama aku, bahkan untuk saling bertegur sapa atau ketawa bersama, minum teh bersama, makan bersama, atau hanya sekedar berbicara sebentar lah berdua dengan William sebagai sepasang suami istri, mereka sudah hampir tidak pernah melakukannya. Ditambah lagi, Ida Bliss tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan dia digilai oleh banyak pria. Hal itu memicu kecemburuan Martha. Dia merasa harusnya dia yang lebih cantik, dia yang menjadi pusat perhatian, bukan anak tirinya itu. Tapi ya udahlah, karena lagi-lagi Martha tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak tirinya itu, dia mengabaikan itu begitu saja. Tapi semakin hari William semakin mengacuhkan Martha. William lebih banyak menghabiskan waktunya bersama putrinya Ida Bliss. Mereka pergi bersama, makan berdua, bercanda tertawa berdua, foto berdua. Pokoknya semua hal-hal membahagiakan itu hanya mereka lakukan berdua. Mereka tidak pernah mengajak ataupun melibatkan Martha di dalamnya. Dan dari situ Martha mulai merasa nih kayak, aku ini seorang istri, tapi aku di sini tidak dianggap sama sekali. Dalam kondisi saat itu, si Martha merasa bahwa dia benar-benar diperlakukan sebagai orang asing, benar-benar diperlakukan sebagai asisten rumah tangga. Bahkan waktu dia jadi asisten aja dia tidak diacuhkan segitunya gitu loh. Dan udah nih ya, udah grunek nih si Martha kan, udah banyak banget nih istilahnya hal yang ngebuat dia sakit hati, hal yang tidak bisa dia terima gitu loh dengan perlakuan William ataupun Ida. Ditambah lagi Ida memang berubah gitu loh sama dia, boro-boro mau menceritakan keluh kesahnya, boro-boro Martha mau hahihi sama
Boro-boro Ida mau ngajak si Martha hahaha seperti dulu lagi, Ida bahkan sangat membenci Martha. Dia sangat tidak menyukai ibu tirinya itu. Dia sangat memperlihatkan bahwa dia sangat jijik dan sangat tidak suka dengan Martha ini. Ida sering memancing keributan dengan Martha. Ida tidak pernah mendengarkan perintah ataupun larangan Martha. Ida selalu melawan, membangkang, ngejawab. Pokoknya semua kelakuan minus lah yang ditunjukin Ida terhadap Martha sebagai bukti pemberontakan bahwa dia tidak akan pernah menerima Martha sebagai ibu sambungnya. Apakah Martha hanya melakukan hal-hal seperti itu saja sebagai bukti bahwa dia tidak menyukai Martha? Enggak. Ida sering sekali melakukan aksi fitnah terhadap Martha dan dia mengadukan hal-hal yang sebenarnya tidak Martha lakukan ke William. Nanti aduan Ida itu akan ditelan mentah-mentah oleh William karena dia percaya sepenuhnya dengan putrinya. Putrinya tidak mungkin berbohong kepadanya. Jadi kalau Ida ngomong Martha ini suka marahin dia, Martha ini suka mukul dia misalnya atau segala macam, William akan langsung percaya tanpa mengklarifikasi itu. Dan tentunya William langsung mendatangi istrinya itu, memarahinya atau tidak segan-segan untuk menegurnya dengan main tangan gitu. Walaupun tidak terlalu parah, tapi main tangan itu juga sebenarnya juga udah parah ya kan. Cuman dia ya gitulah, istrinya tuh pasti dibilang untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi kepada Ida. Kamu tidak berhak mengaturnya, kamu tidak berhak melarang-larangnya, mengekangnya atau menyakitinya sama sekali gitu loh. Dan sekedar informasi aja, sepertinya memang pada masa-masa ini William sudah kehabisan rasa dengan Martha karena katanya Martha itu sebagai istri itu temperamental gitu loh. Dia suka marah-marah sama William, pasti mereka suka berdebat ya kan, adu mulut, adu tangan, adu jotos ya kan. Terus si William juga ngerasa bahwa Martha ini memang sering sekali membuat anaknya merasa tidak nyaman, merasa membuat Ida si putrinya itu merasa terintimidasi di rumahnya sendiri, merasa ketakutan disiksa, ketakutan dimarahi oleh si Martha. Padahal entah benar atau tidak cerita Ida terhadap William ini ya kan. Nih ya, sampai William pernah mencoba menyewa detektif swasta untuk sang detektif ini mengikuti Ida pergi kemanapun dan melaporkannya jika ada sesuatu yang mencurigakan dari Ida, agar bukti laporan itu tadi bisa menjadikan alasan William menggugat cerai Martha. Tapi sayangnya detektif swasta itu tidak menemukan hal-hal yang aneh ataupun Martha selingkuh ataupun apapun, nggak ada hal-hal yang aneh. Dan itu pun membuat William sebenarnya geram karena dia gagal mencari alasan untuk menceraikan Martha karena sepertinya memang dia sudah tidak mencintai istrinya lagi. Terus ya kan, waktu terus berjalan tiap hari Martha mendapatkan perilaku seperti itu. Dia mendapatkan tekanan batin, sakit hati yang luar biasa. Semakin hari itu semakin jadi gitu loh. William Ida semakin menjauhinya, semakin mengacuhkannya, semakin membuat dia seakan-akan memang tidak ada Martha di rumah mereka. Tiap hari Martha harus melihat pemandangan yang sangat membuat dia cemburu, membuat dia iri, membuat dia merasa bahwa ini semua tidak adil. Bagaimana tidak, Martha selalu melihat bahwa Ida dan William selalu bercengkrama, tertawa bersama, berdua seperti mereka benar-benar bahagia berdua tanpa kehadiran Martha. Jelas Martha cemburu dong, bagaimanapun dia istrinya. Tapi apa yang dilakukan William tentu tidak salah juga karena balik lagi Ida adalah darah dagingnya. Tapi melihat itu setiap hari tentu saja rasa iri, dengki, cemburu, dan sakit hati itu pun terkumpul menjadi satu ya di dalam dirinya Martha. Dan itu membuat dia sangat membenci anak tirinya itu, sangat dendam terhadap Ida Place dan ingin melakukan sesuatu agar ini tidak terus berlanjut gitu loh. Ini tuh tidak terus mereka lakukan padaku gitu kan, kata si Martha. Tapi jangan harap ya, karena yang benci bukan hanya Martha kepada Ida, tapi Ida juga sangat muak, sangat benci, sangat jijik dengan ibu tirinya itu, ya kan? Dan sepertinya Ida duluanlah yang melangkah untuk menghancurkan Martha karena Ida menyusun sebuah rencana agar sang ayah mau mengusir Martha dari rumah mereka dan menggugat cerainya. Nah, kita masuk nih ya ke kronologi kejadian dari kasus ini.
nih kita masuk ke kronologi kejadiannya gitu loh. Jadi pada tanggal 7 Februari entah apa yang sudah diceritakan Ida kepada sang ayah, William yang saat itu sudah selesai mendengar cerita Ida langsung naik pitam, naik darah, dan dia langsung memutuskan untuk mendatangi istrinya ke kamar mereka. Ketika William sudah mendatangi Martha ke kamar mereka, William langsung marah-marah, langsung membentak, mencaci maki si Martha Place untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilakukannya kepada sang putri Ida Place, ya kan? Udah nih ditanya, dicecar terus, kamu ngapain anak saya, kamu kenapa gini, pokoknya mereka ribut besar pada saat itu di kamar mereka. Martha tidak ingin mengakui apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Bahkan dia pun kaget kenapa William datang dalam keadaan marah-marah, mencak-mencak ke kamar mereka, ya kan? Apa yang harus diakui sama Martha? Dia bingung apa yang sudah dia lakukan kepada Ida. Emang Ida kenapa gitu kan? Tapi karena Martha ini tidak juga mengakui perbuatannya, tidak juga membenarkan apa yang diadukan Ida kepada William, William pun mulai menyiksa Martha, memukulinya karena sudah marah, udah mendidih banget nih ya putrinya, entah diapa-apain lah aduannya si Ida nih sama si William, ya kan. Dan berakhir dengan kondisi Martha yang sudah bersimbah darah. Jadi si William ini mukulin kepala atau wajahnya Martha Place yang menyebabkan darah segar keluar dari kepala dan wajahnya. Dan melihat istrinya terjatuh di lantai kamar mereka akibat dipukulin sama dia, William tidak iba sama sekali. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan William langsung pergi ke kantor saat itu. Itu kejadiannya di pagi hari ya. Langsung pergi ke kantor saat itu. Dia tidak merasa bersalah sama sekali dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada Martha. Dia sama sekali tidak merasa iba kepada kondisi istrinya pada saat itu, ya kan. William seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tidak habis melakukan apa-apa, dia cuek aja pergi ke kantor gitu aja, udah bye. Dan Martha, apakah dia merongrong kesakitan? Tidak. Martha langsung bangkit dari tempat dia terjatuh, dan dia ketika udah memastikan ya kalau William udah pergi dari rumah itu, Martha langsung mendatangi kamar Ida Place. Dia langsung mendobrak kamar Ida Place dan masuk ke dalamnya. Dia langsung memarahi Ida dan mengklarifikasi apa yang sudah kamu katakan kepada ayahmu. Kamu lihat aku seperti ini? Apa yang membuat ayahmu marah seperti ini? Apa yang sudah kau adukan padanya? Fitnah apa yang kau lontarkan kepada ayahmu sampai ayahmu menyiksaku seperti ini? Apa yang dilakukan Ida? Ida hanya tersenyum saja. Dia tersenyum dan dia merasa sangat puas dengan keadaan ibu tirinya yang sudah setengah babak belur itu, ya kan. Ida bilang, tidak, aku tidak mengakui apa-apa, ya kan. Tapi kalau memang Ida tidak mengakui apa-apa, tidak mungkin Martha pagi itu bonyok kan sama si William. Udah nih, dan Ida pun ngotot nih, aku tidak melakukan apa-apa, kamu jangan sembarangan menuduhku gitu kan. Tapi Martha yang tadi udah ngegerunek banget nih, udah marah banget, akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamarnya si Ida dan membanting pintu kamar Ida itu. Apakah Martha keluar kembali ke kamarnya untuk menenangkan diri? Martha kembali ke kamarnya untuk mengambil cairan kimia, dan dia kembali lagi ke kamar anak tirinya tersayang itu. Lalu tanpa aba-aba babi bu bebo ya, Martha langsung menyiramkan cairan kimia itu ke wajah Ida Place pada saat itu. Dan ketika menerima siraman cairan kimia itu dari ibu tirinya, tentu saja Ida Place ngerasa sangat kesakitan, sangat menderita gitu loh, dan dia pun teriak sekencang-kencangnya. Dan ketika Martha menyadari bahwa Ida berteriak dengan sangat kencang, Martha pun langsung membekap Ida menggunakan bantal dan menggulung badan Ida menggunakan bed cover selimut itu loh. Jadi digulung-gulung badannya si Ida ini sampai benar-benar udah gak bisa bergerak lagi, dan dia pun membekap Ida seperti yang tadi aku bilang sampai Ida tidak bernafas lagi. Meninggal Ida. Udah lewat gitu aja itu. Tapi ada versi cerita lain yang mengatakan bahwa kalau si Martha Place ini membunuh Ida dengan cara mencekik
kakinya gitu loh. Jadi badannya Ida nih diselimutin dulu pakai selimut, terus dari selimut itu dicekek sama si Martha gitu loh. Tapi versi cerita yang lain yang tadi, yang kalau dia dibekap pakai bantal. Tapi aku kurang tahu jelas nih mana cerita yang lebih benar, tapi intinya Martha Place membunuh anak tirinya itu, ya kan? Nah, aku lupa bilang nih di sini, ketika Martha menikah dengan William, otomatis kan asisten rumah tangga mereka nggak ada dong. Nah, William dan Martha pun merekrut 1 atau 2 pembantu rumah tangga gitu kan, mulai dari situ. Dan sebenarnya kan pembantu rumah tangga mereka ini udah sering banget ngedengerin mereka berantem, udah sering banget ngedengerin mereka cekcok gitu kan. Nah, jadi waktu hari itu pas ketika mereka ngedenger dari dapur bahwa Ida teriak-teriak kesakitan itu, sebenarnya mereka kayak mau nolong, tapi ini kayaknya udah biasa nih berantem adu mulut nih kalau Martha sama Ida udah berdua di rumah gitu kan. Tapi ya udah nih, mereka biarin aja. Tapi ketika Ida teriakannya makin keras, ketika dia disiram sama cairan asam itu, pembantunya mulai nih kayak, jangan-jangan terjadi apa-apa nih sama anak majikan saya gitu kan. Mereka pun memutuskan untuk naik ke atas, tapi ketika mereka baru mau naik ke atas nih, baru mau deket kamarnya si Ida, Martha udah keluar dari kamarnya Ida, nutup pintu kamarnya Ida gitu aja, dan ngeliatin pembantunya, terus bilang, balik ke dapur, ini udah biasa, tidak terjadi apa-apa juga. Terus ditanya kan sama pembantunya, maaf Bu, itu kenapa ya Bu non Ida teriak-teriak tadi? Ini kan sudah biasa juga untuk kalian gitu. Jadi ya udah, gak usah diurusin, kembali ke dapur sana, saya ingin istirahat dan biarkan Ida gitu. Terus ya udah nih, pembantunya nurut dong, mereka semua balik lagi lah ke dapur tanpa mengecek apa yang sudah terjadi dengan Ida. Dan Martha kembali ke kamarnya seperti tidak terjadi apa-apa, seperti dia tidak habis bunuh orang, padahal dia habis ngabisin nyawa anak tirinya ya kan. Sudah nih, Martha kembali ke kamar bersantai-santai sampai pukul 4 atau 5 sore. Nah, ketika pukul segitu, si Martha nih karena takut ketahuan tadi, dia pun menyuruh 2 pembantunya ini untuk pergi ke pasar yang agak jauh membeli sesuatu, entah apalah yang dibeli, entah bumbu masakan atau apa, itu tidak ada tertulis jelas di sumber yang aku baca. Dan ya, ketika pembantunya sudah benar-benar pergi, Martha pun langsung mengambil kapak di dapur dan menunggu William pulang ke rumah dengan berdiri di belakang pintu rumah mereka. Ketika udah jam 6 sore, benar saja William pulang ke rumah. Martha yang sudah standby di belakang pintu pun menunggu William menutup pintu. Dan ketika William sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu rumah mereka, Martha dengan sangat cepat langsung menyerang William dengan memukul kepalanya dengan kapak. William pun yang kaget diserang oleh istrinya itu dan udah dipukul juga kepalanya sama Martha pun langsung terjatuh nih ke lantai kan. Apa Martha berhenti melihat kondisi suaminya yang seperti itu? Enggak, Martha sama sekali tidak berhenti. Martha terus memukuli William dengan kapak, menendangnya, menghajar William habis-habisan sampai dia merasa bahwa William sudah tidak bernyawa. Ketika bagi Martha William sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak dapat ditolong lagi, dia pun langsung berlari ke dapur dan melakukan hal untuk menyelamatkan dirinya. Tapi yang Martha tidak tahu adalah ketika dia berlari ke dapur, William ternyata belum meninggal dunia. William masih hidup dan dengan susah payah, dengan kesakitan dan darah di sekujur tubuhnya, William mencoba perlahan-lahan merangkak keluar dari pintu rumahnya. Dan di sana ketika William sudah sampai di halaman rumahnya, para tetangga kanan kiri William yang melihat keadaan William yang sudah sangat mengerikan itu pun langsung menolongnya dan menghubungi polisi. Untungnya polisi di sana sangat satset gitu ya, cepet, tidak butuh waktu lama. Mereka pun datang ke rumah William, mengecek keadaan William, dan yang pertama mereka dapati adalah William dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Tapi untungnya William masih hidup dan selamat ya kan. Dan polisi pun mulai nih menelusuri seluruh bagian rumah William dan mereka menemukan Martha Place dalam keadaan pingsan di dapur rumah itu. Jadi Martha ini ceritanya sehabis dia ngebunuh si William tadi, Martha ini langsung lari ke dapur, membuka semua selang gas-gas di sana dan berharap dia dapat bunuh diri. Tapi tentunya usahanya bunuh diri dengan keracunan gas itu tidak berhasil karena polisi cepat datang dan Martha pun hanya pingsan. Dan tidak hanya menemukan Martha, polisi juga tentunya menemukan
Ida Place yang sudah dalam keadaan sangat mengenaskan dan tidak bernyawa. Dari seluruh penglihatan para polisi, mereka sangat yakin betul bahwa Martha Place lah satu-satunya tersangka ataupun dalang utama dari seluruh kejadian mengerikan yang terjadi di kediaman Place. Kita masuk nih ke pengadilannya Martha Place yang saat itu sangat heboh ya. Jadi pada tanggal 5 Juli 1898, Martha yang sudah keadaannya baik-baik saja, sudah benar-benar pulih dari racun gas tadi pun diadili di pengadilan di sana. Di sana banyak sekali warga yang ingin ikut menyaksikan pengadilan Martha Place, pengadilan wanita temperamental yang membunuh anak tirinya dan hampir saja membunuh suaminya juga. Seluruh orang sangat penasaran dengan bagaimana sih wajah si Martha Place ini. Seluruh orang sangat penasaran dengan apa sih putusan dan hasil dari pengadilan atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Martha Place ini tadi, dan mereka semua bersaksi hal yang sama. Martha Place tidak menunjukkan raut wajah penyesalan sama sekali. Martha Place tidak terlihat ketakutan dengan tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa sedih, kecewa, bersalah. Gak ada. Dia datar, bener-bener datar, kayak ya udah poker face aja, kayak tidak ada ekspresi sama sekali, sampai sang suami William bersaksi di hadapan hakim di pengadilan. Ketika William bersaksi di sana, Martha langsung melihatnya dan melotot kepada William. Tapi hal itu tidak membuat William gentar tentang hal yang dilakukan oleh Martha. William tidak takut sama sekali karena dia yakin pengadilan dapat memberikan hal yang setimpal, memberikan hukuman dan balasan yang setimpal kepada Martha atas apa yang dilakukannya gitu loh. Dan ya akhirnya pun dari semua kesaksian, terutama kesaksian William yang mengatakan bahwa Martha adalah istri yang temperamental, emosian, pecemburu, tidak jelas dan bla bla bla, dan itu pun disetujui dengan seluruh saksi yang ada di sana, Martha Place pun dinyatakan bersalah sebagai istri pecemburu yang telah membunuh anak tirinya dan mencoba melakukan percobaan bunuh diri, pembunuhan terhadap suaminya William Place. Mendengar dan ketika dia dinyatakan bersalah, si Martha masih stay cool ya, masih kayak ya udah tetap poker face, stay poker face ya kan. Tapi ketika dia mendengar apa hukuman yang diberikan kepadanya, Martha langsung ketakutan. Hukuman yang diberikan oleh pengadilan atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh Martha adalah hukuman mati dengan kursi listrik. Ketika mendengar itu, Martha mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya dari hukuman mati, dibantu dengan kakaknya. Jadi Martha ini tiba-tiba kayak punya kakak gitu. Aku juga dari awal ngebaca tuh dia nggak ada nih keterangan si kakaknya, tapi tiba-tiba di pengadilan dia ada kakak ternyata. Terus si kakaknya ini mencobalah untuk menghindari adiknya dari hukuman mati ya kan. Kakaknya ini pun bersaksi nih. Jadi sewaktu Martha kecil bapak-bapak, Martha itu pernah jatuh dari sepeda ataupun kayak mini skuternya gitu, dan kepala Martha ini terbentur ke batu, terbentur ke benda tumpul yang menyebabkan ada gangguan kejiwaan ataupun gangguan mental terhadap Martha ini yang membuat dia berperilaku menyimpang gitu loh. Jadi sebenarnya Martha ini tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang dilakukannya gitu loh. Tapi untungnya dan tentu saja hakim-hakim dan pengadilan di sana serta saksi-saksi tidak bodoh ya. Mereka tetap dengan pendirian mereka memberikan hukuman mati dengan kursi listrik kepada Martha Place, dan eksekusi itu dilakukan pada 20 Maret 1989 dan Martha Place dieksekusi dan meninggal pada umurnya ke-44 tahun. Sementara si William, sang suami yang hampir meregang nyawa juga, itu meninggal pada usia dia ke-77 tahun. Gimana menurut kalian nih tentang Martha Place, si wanita temperamental dan wanita pencemburu? Karena dia cemburu sama suaminya dan anak dari suaminya, dia melakukan hal yang sangat keji sampai harus menghilangkan nyawa anak tirinya dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap suaminya. Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu ceritanya dari aku hari ini. Terima kasih udah menonton sampai habis, dan serem juga ya ternyata kalau wanita udah jadi sadis gitu ya. Oke, sekian dulu ceritanya dari aku. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel aku yang belum subscribe, dan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update terbaru dari channel aku. Ya, jangan lupa juga komen dan sarannya
Assalamualaikum.